Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue. Ini gue ingin news update, ngobrol ringan sedikit saja ya. Jadi ada eh, apa? Ada topik, ada berita sedikit yang menurut gue cukup menarik, yaitu adalah terkait dengan Frenkie De Jong. Masih seputar rumor ya. Jadi kalau teman-teman ada yang menunggu, wah ini kok rumor-rumor terus, skip aja videonya ini ya. Tapi kalau yang ingin tahu apa yang ingin gue bahas, nah bisa diikutin, yaitu adalah jadi, tadi malam ini ada pertandingan Nation League di Rotterdam, The Kuip, antara Belanda menghadapi Wales. Belanda menang di menit-menit terakhir 3-2. Pertandingan yang cukup seru karena ada jual beli gol di sana. Bahkan ya gol kemenangan Belanda diciptakan oleh Memphis itu juga terjadi di menit-menit akhir. Nah, yang menarik tentang Frenkie De Jong tentu saja adalah wawancara setelah pertandingan, di mana ada jurnalis. Ini akunnya namanya Tom Colomos ya. Tom Colomos ini kalau tidak salah, gue lupa hariannya apa ya. Tapi yang jelas ini dikutip oleh The European Lad. Wawancaranya ini si jurnalis ini menanyakan ke Frenkie De Jong terkait dengan bagaimana ini menurut Anda dikaitkannya diri Anda dengan Manchester United setelah pertandingan antara Belanda menghadapi Wales. Frenkie De Jong menjawab, Anda tentu saja selalu tersanjung ketika ada tim yang menunjukkan ketertarikan kepada Anda sebagai seorang player, sebagai seorang pemain ya. Yang menarik adalah kalimat selanjutnya nih, tapi sekarang saya ini berada di salah satu klub terbesar di dunia saat ini. Dan saya merasa baik-baik saja di sana. Jadi tidak ada berita. Wow. Ini apakah petunjuk? Karena sebelumnya, di pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Polandia, Frenkie De Jong juga ditanyakan kurang lebih dengan ya bagaimana dengan Manchester United. Dia mengatakan tentu dengan bahasa Spanyol, dia mengatakan tidak ada komentar. Dan waktu itu pertanyaannya adalah apakah Anda akan meninggalkan pantai di Catalonia ke dinginnya Manchester? Dia mengatakan saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu, tidak bisa memberikan keterangan terkait pertanyaan tersebut. Tapi kalau yang ini, si jurnalis itu mengatakan ya Anda ini kan dikaitkan dengan salah satu klub terbesar di dunia, yaitu adalah Manchester United. Tanggapannya bagaimana? Dia mengatakan ya tentu saja tersanjung ketika dikaitkan dengan ada tim lain yang tertarik dengan Anda sebagai seorang pemain ya. Tapi sekarang saya juga berada di klub terbesar di dunia dan tidak ada masalah, kurang lebih demikian. Ini jadi menarik ya, saga atau ya perebutan atau perburuan Frenkie De Jong. Karena di berita sebelumnya yang sudah gue juga bikin videonya, update dari Fabrizio Romano mengatakan kalau hari Kamis besok itu akan ada meeting penting di Barcelona membahas soal banyak hal, dan tentu saja hal terpenting yang akan dibahas salah satunya adalah soal transfer karena terkait dengan kondisi finansial dari Barcelona sendiri. Dari sini, kalau kesimpulannya, nih gue video ini tidak akan panjang-panjang. Kesimpulannya adalah kalau menurut gue, sekali lagi ini subjektifnya gue, ada dua hal. Nomor satu adalah ya Barcelona di kesulitan finansial ini mereka butuh terobosan, mereka butuh suntikan dana baru bahkan ya. Dan ini diharapkan juga salah satunya dari penjualan pemain bintang. Dan yang tentu saja yang sekarang sedang ramai dibahas adalah Frenkie De Jong. Tapi, nah ini ke poin nomor 2. Si pemain ini tampaknya masih betah-betah saja sebenarnya di Barcelona, begitu ya. Nah, cuman kalau seandainya memang pindah ke Manchester United, apakah akan berarti dia akan ogah-ogahan atau tidak memberikan 100%? Kalau gua sih berpikir Frenkie De Jong bukan pemain yang seperti itu. Dia seorang pemain profesional, yang sering gua singgung di video-video gue sebelumnya. Dia bukan orang yang suka cari sensasi. Kehidupan di luar lapangannya juga cenderung kalem-kalem saja, normal-normal saja, nggak heboh-heboh banget. Jadi menurut gue, apalagi ada seorang Erik ten Hag, ada Michel van der Gaag juga di Manchester United yang bisa memberikan treatment berbeda lah kepada seorang Frenkie De Jong. Walaupun tentu saja dia sebagai seorang pemain juga punya visi, punya cita-cita sendiri, punya jalan sendiri yang ingin dia raih ya. Nah, sekarang kalau terkait soal, ini sering juga ditanyakan kan, bagaimana peluangnya nih Bang? Walaupun kalau menurut gue ya, sekali lagi walaupun ramai, ini mungkin gue di video sebelumnya mungkin gue berbeda, tapi dengan apa informasi hari ini,
Kalau menurut gua, kalau ditanyakan peluangnya bagaimana nih Bang, kira-kira berapa persen? Kalau menurut gua sih nggak lebih dari 50% ya. Artinya 50-50 karena ya si klub butuh uang tapi sang pemain nampaknya juga masih nyaman-nyaman saja di Barcelona. Artinya tidak mungkin sebenarnya ketika Frankie De Jong ini berada di Barcelona tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, dia tidak berpikiran untuk berada di Barcelona dalam jangka waktu pendek atau bahkan menengah. Mungkin planningnya adalah jangka waktu panjang. Cuman karena keadaan seperti ini ya dia apa ya, tapi yang jelas dari sang pemain sendiri sih, dari apa yang dijawab ya tadi malam setelah pertandingan menghadapi Wales ini menunjukkan ya dia merasa bangga, dia merasa baik-baik saja bahkan ya di Barcelona. Cuman ya keadaannya complicated ya. Kita lihat saja seperti yang dikatakan oleh Fabrizio Romano dan juga beberapa media lainnya. Ya kita tunggu saja minggu ini. Yang jelas Manchester United ini juga apa ya, ada lampu kuning. Lampu kuningnya bagaimana? Ya harus siap-siap cari alternatif dong untuk memperkuat lini tengah, dan ini harus dilakukan secara segera. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Oh ya, kritik, saran, apapun itu, pendapat lain, drop di kolom komennya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.